Oke, daon nih. Halo semua, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Rizka Dwi Melia dengan NPM 2317041022. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung di Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sensor, yaitu pengertian dari sensor, karakteristik sensor, dan prinsip sensor dalam fisika. Selamat menyaksikan. A few moments later. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sensor. Jadi, apa sih itu sensor? Definisi dari sensor sendiri itu adalah perangkat yang mendeteksi perubahan fisik di lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur atau diinterpretasikan. Sensor sendiri digunakan untuk mengukur parameter seperti suhu, tekanan, cahaya, dan lainnya. Yang kedua, itu ada fungsi utama dari sensor. Fungsi utama dari sensor itu adalah mengukur perubahan dalam lingkungan fisik, mengubah data fisik menjadi sinyal listrik, dan mengirimkan data untuk pemrosesan lebih lanjut. A few inches later. Astagfirullahaladzim, ada Mamang Batagor. Nah, selanjutnya saya akan membahas contoh sensor. Yang pertama itu ada sensor suhu. Sensor suhu itu ada termistor dan termokapel. Gunanya yaitu mengukur suhu berdasarkan perubahan resistansi atau tegangan. Yang kedua, sensor tekanan atau piezoelektrik yang gunanya itu mengukur tekanan mekanis yang dihasilkan sinyal listrik. Yang ketiga, ada sensor cahaya atau fotodioda. Gunanya itu mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Yang keempat, itu ada sensor proximity yang gunanya mengukur jarak objek terdekat tanpa kontak fisik. Di bagian karakteristik sensor, kita akan membahas macam-macam karakteristik. Yang pertama adalah kepekaan atau sensitivitas. Sensitivitas itu adalah tingkat perubahan sinyal keluaran terkait perubahan variabel yang diukur. Yang kedua, ada akurasi. Akurasi itu adalah seberapa dekat pengukuran sensor dengan nilai sebenarnya. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi adalah perubahan terkecil yang dapat dideteksi sensor. Yang keempat, ada rentang dinamis. Rentang dinamis adalah nilai minimum hingga maksimum yang dapat diukur oleh sensor. Yang kelima, ada waktu respon. Waktu respon itu adalah waktu yang dibutuhkan sensor untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan. 2 hours later. Selain contoh-contoh dari sensor dan karakteristik sensor, di sini juga kita akan membahas tentang prinsip fisika pada sensor. Apa aja sih prinsip fisika pada sensor itu? Yang pertama itu ada efek piezoelektrik atau perubahan tekanan mekanis menghasilkan tegangan listrik. Biasanya digunakan dalam sensor tekanan. Yang kedua itu ada efek termoelektrik, yaitu perbedaan suhu yang menghasilkan tegangan atau termokapel. Yang ketiga itu ada efek fotolistrik atau perubahan intensitas cahaya yang menghasilkan arus listrik atau fotodioda. Yang keempat ada resistansi versus suhu, yaitu resistansi yang berubah sesuai dengan suhu pada termistor. Yang kelima itu ada induksi elektromagnetik. Elektromagnetik yang digunakan pada sensor kecepatan sensor posisi, di mana perubahan medan magnet menghasilkan arus. 1 eternity later. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi sensor. Klasifikasi sensor sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sumber energi. Pasif
itu memanfaatkan energi dari lingkungan, dan yang aktif itu membutuhkan sumber daya eksternal. Yang kedua itu berdasarkan variabel yang diukur, itu ada sensor fisik, tekanan, suhu atau kecepatan, sensor kimia seperti pH dan gas, dan sensor biologis seperti biosensor. Dan yang terakhir ini adalah aplikasi sensor. Aplikasi sensor ini biasa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti di bidang otomotif, biasa itu digunakan pada sensor suhu mesin dan sensor tekanan ban. Yang kedua itu ada sensor detak jantung, sensor oksigen dalam darah. Yang ketiga itu aplikasi sensor dalam rumah pintar, itu seperti sensor gerak dan sensor suhu ruangan. Nah, yang terakhir itu ada di bidang industri, itu seperti sensor vibrasi untuk pemeliharaan mesin. Setelah ini kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini tuh ada soal bola konduktor memiliki jari-jari R dengan muatan positif tersebar di seluruh permukaan. Jika jarak pusat bola ke titik A adalah X dan jarak pusat bola ke titik C adalah Y, tentukan dengan hukum Gauss medan listrik pada titik A, B, dan C. Langsung aja kita bahas pembahasannya. Yang pertama itu di titik A. Pada bola konduktor, medan listriknya 0. Karena muatan listrik di dalam rongganya tidak terdapat muatan, jadi E 4 pi R kuadrat sama dengan 0 per epsilon 0. Maka didapat E sama dengan 0. Selanjutnya yaitu di titik B. Karena titik B berada di antara permukaan bola konduktor dan bola tak bermuatan, maka didapat hasil integral tertutup E dot dA sama dengan Q per epsilon 0. Maka E 4 pi R sama dengan plus Q per epsilon 0. Didapat hasil E sama dengan plus Q per 4 pi R kuadrat. Dan yang terakhir itu titik C. Karena titik C berada di luar bola tak bermuatan, maka titik C itu adalah E 4 pi Y kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Didapat hasil E sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, itulah penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih.